بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قد قال الله جل جلاله في كتابه الشريف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه Muslim. Bapak-bapak dan semua pendengar hadirin ya daripada majelis ini, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kemudian masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada pada taman-taman surganya ya. Karena hakikat daripada majelis ilmu adalah bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur dengan penuh kesadaran. Jadi hati yang kemudian memang selalu berupaya mengharap memuji kepada Allah dan mengharap daripada kemuliaan, daripada fadilah satu amal yang kemudian ini akan membuahkan benar-benar daripada kemuliaan yang dijanjikan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar melayakkan kita karena kehadiran hati, pahamnya hati terhadap satu amal adalah bagian daripada persyaratan diterimanya amal itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan SOP yang selalu harus diperhatikan daripada perkara ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, adalah untuk benar-benar memastikan kita ini dapat selalu beramal dengan ikhlas, melakukannya dengan ikhlas. Dan bahkan ujian daripada kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menguji siapa di antara kita ayyukum ahsanu amala. Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah zat yang telah menjadikan adanya kematian, adanya kehidupan, artinya ada yang meninggal, kemudian ada lagi yang lahir. Ujian daripada masa-masa kesempatan, yakni kehidupan sebelum kematian ataupun kematian yakni setelah kehidupan itu, maka barometer yang akan menjadi ukuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sejauh mana kemudian pencapaian kualitas daripada amal ibadah yang kita lakukan. Dan bahkan di sini kata para ulama, Allah tidak tidak menuntut yakni paling banyak amalnya di antara kalian, tapi yang paling berkualitas amalnya. Walaupun kita jangan salah paham, bukan berarti dalam beribadah kepada Allah kita pilih-pilih yang berkualitas saja. Yang banyak beramalnya saja belum tentu berkualitas, karena
syarat berkualitasnya amal itu adalah memastikan hati itu melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad rahimallahu taala menjelaskan ayyukum ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi amal yang paling berkualitas di sini adalah amalan yang kemudian terbukti seseorang itu melakukannya benar-benar ya, karena Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah perkara yang cukup menarik untuk kita kemudian mengangkatnya dan memastikannya. Apatah lagi kemudian momentum pada bulan ini, di bulan Rabiul Awal ya, yang kemudian mungkin banyak di antara kaum muslimin ingin mengambil momentum untuk kembali mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentunya dalam rangka untuk membuktikan cinta mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana hakikatnya sesungguhnya seorang yang benar-benar dia terbukti cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kembali kepada ayat tadi, maka orang-orang yang benar-benar dianggap berkualitas amalnya adalah orang-orang yang terbukti ikhlas, dan keikhlasan ini tidak bisa dilepas daripada bagaimana melakukan amal ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dua prinsip ini menjadi syarat mendasar daripada amal, daripada ibadah, daripada jihad, daripada perjuangan yang kemudian akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ya, akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Karena semua perkara-perkara yang kemudian kita dapati daripada kemewahan dunia, daripada perhiasan dunia ini, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ya. Semua itu akan sirna sesungguhnya. Yang tidak sirna di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ketika harta, anak keturunan, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terbukti ya, yakni kemudian menjadi sebuah amal soleh. Ya. Terbukti menjadi sebuah amal soleh. Amal soleh itu persyaratannya, bungkusnya adalah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'. Jadi ikhlasun niyyah wa ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua persyaratan ini yang kemudian amal solehnya memang akan tersisa di sisi Allah ya. Akan menjadi tabungan, menjadi saldo ya. Menjadi sesuatu yang memang akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbik. Itu adalah, jadi ketika semasa kita hidup dunia, kemudian kita bisa mengakomodir apa yang kita miliki, apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan, terakomodir ya. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah ya. Maka ini bagian-bagian yang memang akan menjadi saldo kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khairun 'inda rabbika thawaba. Ya, di sisi Allah itu akan menjadi pahala ya, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul hisab nanti, maka pahala-pahala itu akan menjadi pertimbangan ya. Pahala kebajikan tentunya ya. Jikalau pahala kebajikan seseorang itu lebih berat daripada keburukannya, maka Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya akan memperkenankan hamba itu masuk ke dalam surganya. Namun jikalau pahala itu yakni kemudian pahala amal solehnya itu lebih ringan, maka bisa jadi dia terancam ya, yakni harus mampir dulu ke nerakanya Allah walaupun dia seorang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hal-hal ini perlu muaranya adalah, asasnya adalah bagaimana kita memastikan yakni menjadi orang-orang yang melakukan terhadap semua harta, semua yang kita miliki ya,
yakni kemudian memang menjadi buah amal soleh, dan bahkan Allah menyatakan wa khairun amala. Ya. Apa itu khairun amala? Sebaik-baik impian, ya, sebaik cita-cita dan harapan. Jadi cita-cita yang benar, harapan yang benar adalah ketika kita memang punya mindset dalam semua lini kehidupan kita. Kita memang secara sadar, ya, kita memang yakni secara penuh dengan kepahaman untuk berusaha beramal dengan ikhlas dan berupaya senantiasa mengikuti, ya, dalam menerapkan kehidupan kita sehari-hari ini, mengikuti apa yang dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Dan karena sungguh ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semua lini urusan kehidupan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah semuanya adalah tuntunan yang layak, ya, atau bahkan wajib, ya, wajib untuk kita kemudian bersungguh-sungguh menempuhnya, ya. Wajib kita mengakui dan meyakininya, ya, meyakininya, karena bahkan di antara para ulama kemudian memasukkan orang-orang yang meragukan bahwasanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bagian cara hidup yang paling baik, ya, dari sistem keluarga, masyarakat, bernegara, semua lini kehidupan, lalu meragukan, ya, atau mengakui ada sistem yang lain yang lebih baik daripada yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terancam tauhid seorang itu, ya, bisa terbatalkan, ya, tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini perkara-perkara di zaman ini yang kemudian dengan perkembangan teknologi, pemahaman manusia, ideologi-ideologi yang terkadang mengaburkan, atau ada oknum-oknum, ya, gerakan-gerakan yang kemudian yakni mencoba memfobiakan ketika ada di antara seorang yang bertauhid kepada Allah, lebih mensyiarkan, ya, ataupun menerapkan sunnah Nabi SAW secara nyata, secara zahir dalam kehidupannya sehari-hari. Dan ini adalah memang menjadi tantangannya, ya. Sehingga hal ini yang perlu kita perhatikan dengan seksama, ya, dengan seksama, ya, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, ya. Kalau kita bisa meminjam istilah proklamasi, ya, karena ini bagian daripada deklarasi seorang yang bertauhid kepada Allah, ya. Karena syahadat itu tidak hanya kemudian memurnikan, meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satu zat yang berhak untuk diibadahi, tapi juga mengakui bagaimana cara hidup dan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengambil satu-satunya apa yang dituntun, apa yang dicontoh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini menjadi evaluasi besar kepada seluruh lini kehidupan kita, ya. Karena bisa jadi seseorang, ya, kalau ditanya apakah kalian cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kami cinta sekali, ya. Atau kemudian bagaimana Nabi itu? Oh, Nabi adalah yang paling mulia akhlaknya dan sebagainya dan sebagainya. Dia mengetahui daripada keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kemudian boleh jujur, bagaimana bukti kita? Ya, bukti cinta kita, ya. Bukti daripada kita memang mengakui, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai satu-satunya uswatun hasanah, ya, tuntunan yang benar. Atau jangan-jangan kita hanya baru sampai kepada menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tontonan, bukan tuntunan, ya. Jadi terbolak-balik, yang tontonan menjadi tuntunan, yang tuntunan menjadi tontonan. Nah, ini di zaman ini begitu sekarang. Apa-apa yang sebenarnya cuma boleh dilihat, ya, diambil pelajarannya, malah terbolak-balik, ya. Malah yang tontonan itu dijadikan tuntunan, dijadikan style, dijadikan fashion, ya. Tapi hal yang sudah jelas
menjadi tuntunan, bahkan menjadi barometer benarnya iman. Ya. Jadi barometer sempurnanya iman seseorang itu tidak sempurna kecuali dia memang membuktikan bahwasanya ada bukti cinta. Ya. Ada bukti ittiba'. Ya, cinta itu adalah mengikuti orang yang dicintai. Seseorang yang mengaku cinta kepada sesuatu lalu dia tidak bersungguh-sungguh mengikuti sesuatu itu, maka gombal. Ya, gombal itu namanya. Ya, bilang cinta tapi tidak taat, tidak mengikuti. Ya, karena hakikat orang yang bukan hal yang utama itu bukan pengakuan daripada orang yang mencintai, tapi adalah pengakuan daripada yang dicintai. Ya. Jadi sesuatu yang dicintai itu ada syarat, ada ketentuan. Maka cinta kepada Allah dan Rasul-Nya adalah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Orang yang mengaku bahkan cinta kepada Allah, maka dia harus mengambil cara hidup, cara ibadahnya, cara berjuangnya, cara berdagangnya, cara mengasuh anaknya, ya, cara berdakwahnya adalah mengikuti apa yang kemudian telah dituntun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlasuhu wa aswabuhu. Ikhlasnya karena Allah, ya, melakukannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dan ini tidak bisa dipisahkan. Ya. Tidak bisa hanya juga selalu mengutamakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tapi tidak juga memastikan hati itu ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas, ittiba ikhlas. Ya. Dua prinsip yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Maka kemudian kita juga bisa mendapati bagaimana pentingnya, ya, kita untuk membuktikan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tadi kita sudah menegaskan, jadi hal yang utama bagi seorang yang mengaku cinta adalah dia membuktikan cintanya itu, ya. Agar apa? Agar dia memang dicintai oleh yang dia ingin cintai itu, ya. Sehingga hal yang kita perlu tangkap, bahkan Allah Subhanahu wa taala mempertegas, ya. Allah menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum Allahu ghafurur rahim." Ya. Katakanlah olehmu ya Muhammad, ya. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah, katakan, sampaikan kepada mereka. Kepada siapa? Mereka umatmu, ya. Umat Nabi SAW yang mengaku cinta kepada Allah, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka bukti cinta kepada Allah itu tidak bisa dilepaskan daripada bukti mengikuti, mengambil seluruh lini kehidupan Nabi SAW sebagai way of life, ya. Sebagai satu-satunya jalan hidup. Yuhibbukumullah, baru kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalian yang mengaku cinta kepadaku, kata Allah, aku akan mencintai kalian, ya. Jadi ini pembuktiannya. Jadi yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Jadi kalau ente cinta, ya, maka harus mengikuti Nabi. Kalau kalian mengikuti Nabi, maka Allah mengakui, yakni bahwasanya kalian termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum Allahu ghafurur rahim. Ya. Sehingga di sini kata para ulama, ya, ayat ini menjadi keputusan hukum yang nyata. Ya, keputusan hukum yang nyata artinya seseorang akan tereliminasi daripada cinta Allah, ya. Seseorang akan tereliminasi daripada ampunan Allah, ya. Yakni ketika mana dia tidak betul-betul mengambil Nabi SAW sebagai tuntunan hidupnya, ya. Maka ini menjadi legitimasi, ya, peringatan, ya. Seseorang bisa saja diangkat keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala daripada kehidupannya, ya, karena dia menyepelekan daripada perkara-perkara yang sunnah, ya, perkara-perkara yang di situ ada
ada tuntunan, dan bahkan kalau kita kemudian membuka kembali, ya, atau melihat kembali, merenungkan kembali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, misalnya dalam Quran surah Al-Hujurat ayat kedua, ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, ya, wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di sini, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ada pelarangan, ada ancaman orang-orang yang kemudian dianggap oleh Allah berpotensi tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walau hanya dengan meninggikan suara mereka di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kalau kita melihat di antara penjelasan, ya, riwayat asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ada diskusi yang agak alot di antara Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan kita ketahui Abu Bakar dan Umar mereka berdua adalah sahabat yang utama. Ya. Ternyata ada diskusi di antara mereka yang cukup alot, dan mereka tidak sadar sampai meninggikan suara mereka karena asik-asik, ya, lagi asiknya berdiskusi, ya. Mungkin ada satu permasalahan yang belum disepakati daripada diskusi itu, lalu kemudian mereka tidak sengaja meninggikan suara mereka, ya. Padahal di hadapan mereka ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat ini menegur daripada yakni ada potensi tidak beradabnya para sahabat ini, padahal mereka tidak terang-terangan, artinya mereka tidak melakukan kesengajaan, tidak sengaja, ya. Sehingga di sini ada perenungan yang coba kita tangkap, ya, tadabbur yang coba kita tangkap, ya. Karena ayat ini mengancam seseorang yang dia tidak beradab kepada Nabi SAW, meninggikan suara di atas suara Nabi SAW, ya, antahbatu a'malukum. Di akhir ayat itu disebutkan antahbatu a'malukum. Maka bisa jadi sebab dia tidak beradab kepada Nabi SAW, sebab dia menyepelekan Nabi SAW, ya, maka bisa jadi terancam gugurnya amal solehnya, ya. Jadi gugur daripada amal solehnya. Dan ini adalah sesuatu yang sangat serius. Padahal gugurnya amal soleh itu, ya, amal soleh seorang itu bisa gugur disebabkan karena kekufuran, ya, batalnya keislaman seseorang, maka ini bisa menyebabkan semua amal soleh yang dia lakukan seumur hidupnya, maka itu tidak lagi diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berguguran. Berarti di sini ada kaitannya, orang yang tidak beradab kepada Nabi SAW maka dia terancam, yakni daripada kekufuran. Ya. Nah, wajar saja kemudian para ulama memasukkan di antara pembatal keislaman, min nawaqidil Islam, pembatal keislaman adalah tidak meyakini, ya, bahwasanya risalah Nabi SAW adalah satu-satunya jalan yang terbaik untuk diikuti, untuk diterapkan dalam kehidupan. Nah, kembali kepada ayat tadi, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal yang perlu kita tangkap, kalau kemudian, ya, para sahabat yang mulia ini yang sudah, yakni tidak perlu disangsikan kembali kesetiaan mereka, pengorbanan mereka, pembelaan mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan bahkan Nabi SAW memberikan garansi, jangan kalian, yakni, menghina para sahabatku, ya. Karena lau anfaqta, yakni sebesar emas, zahaban, seperti gunung Uhud, maka itu tidak bisa menyaingi daripada pengorbanan para sahabat, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga ini adalah sesuatu yang sangat serius tentunya, ya.
Jadi para sahabat yang sudah tidak diragukan lagi kesetiaan mereka, pengorbanan mereka, perjuangan mereka kepada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu saja diingatkan, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada satu perilaku yang berpotensi itu bisa dianggap yakni tidak beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka tidak sengaja tidak sengaja, keceplosan lah kalau kata kita bilang, yakni meninggikan suara mereka. Lalu pertanyaannya, dan ini pertanyaan yang serius yang harus kita tanyakan kepada diri kita, cek and recheck kepada anak dan istri kita, perjalanan hidup kita selama ini bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kalau meninggikan suara saja terancam yakni tidak beradab kepada Nabi SAW, lalu bagaimana ketika kita menyepelekan omongan, tuntunan Nabi SAW? Karena suara di sini bisa bermakna berarti jadi jangan dikira sepeninggal Nabi SAW, jadi Nabi sudah wafat, kita tidak berpotensi lagi terancam dengan ayat ini. Justru sesungguhnya lebih berat lagi. Karena kenapa? Karena Nabi SAW semua ucapannya telah tertuntaskan, ajarannya telah disempurnakan, maka semua sudah tersampaikan, dari urusan kamar mandinya sampai urusan negaranya. Artinya hal yang kita perlu renungkan, bisa jadi kita terjebak dalam kehidupan sehari-hari kita, dari mulai tidur sampai bangun tidur, banyak potensi-potensi kita yang kemudian dianggap tidak beradab kepada Nabi SAW. Kenapa tidak beradab? Yakni kita tidak mau mendengarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Satu contoh kecil misalnya, ini menjadi evaluasi kepada kita. Ketika kita mau masuk kamar mandi, maka sungguh di situ Nabi SAW sudah mengajarkan bagaimana doa masuk kamar mandi. Jadi seolah-olah Nabi jadi sebelum kita masuk kamar mandi, seolah Nabi ngasih tahu ini doanya. Lalu kita tidak mengamalkannya, padahal kita sudah tahu. Nah, ini tentunya ada konsekuensi di sini. Jadi sesuatu yang kita sudah tahu, lalu kita punya sempat, tapi hati selalu tidak punya mau, maka disinilah perkara kita bisa terjerumus, bahkan mungkin bisa jadi ini yang menyebabkan hilangnya keberkahan, hilangnya kelayakan rahmat, hilangnya bukti bagaimana Allah mencintai kita daripada seluruh lini kehidupan kita. Mulai daripada kamar mandi saja kita sudah banyak yang terkena, Pak. Jadi kita mau makan, maka bagaimana Nabi SAW memberikan tuntunan untuk kita berdoa. Makanya wajar bahkan Nabi SAW menyatakan kullu amrin dzibal lam yubda bil basmalah. Ini bisa kita tangkap di sini. Ancaman tadi, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun, gugurnya ada ancaman amal soleh itu bisa jadi tidak berkualitas atau bahkan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala ketika apa? Ketika terputus daripada mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, kullu amrin dzibal lam yubda bil basmalah fahuwa aqta, atau lam yubda bil hamdalah fahuwa aqta. Jadi kata Nabi SAW, semua perkara, terutama adalah artinya maksudnya perkara-perkara yang di sini ada kebaikan, ada manfaat, ada faidah dari segala urusan-urusan dunia yang kita lakukan ini, secara umum, maka sesungguhnya itu terputus daripada rahmat Allah, ketika kita tidak memulainya dengan zikir kepada Allah, dengan mengingat kepada Allah, dengan mengucap asma Allah, dengan memuji Allah. Dan kalau kita coba renung-renungkan, maka sungguh Nabi SAW di seluruh lini kehidupan kita itu mengajarkan, memberikan tuntunan. Sunnah Nabi SAW di antaranya apa? Doa-doa. Yang di situ Nabi mengajarkan kita supaya apa? Supaya menyelamatkan hati kita pada satu urusan itu jangan sampai tidak terlayakkan. Dan di situ satu kesatuan. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita, bahkan itu adalah bagian daripada sunnah, berarti ittiba,
ya, yang kemudian hakikatnya daripada ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kita tidak lupa terhadap segala urusan-urusan itu daripada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti masuk kamar mandi, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, keluarnya apa? Ghufranak. Ya, terus semua ada apa namanya? Ada doa yang kemudian ini bagian daripada sunnah. Nah, ini yang kemudian coba kita telaah kembali, ya. Coba kita perhatikan kembali bagaimana bukti cinta kita ini, hakikat cinta kita, karena hakikat cinta yang sesungguhnya adalah kita memang selalu menapaki, mengikuti ittiba, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah buah yang besar, ya, buah bukti cinta kepada Allah, ya, bukan hanya cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatukan hal ini supaya kita tidak kebingungan, ya. Artinya tidak memiliki alasan. Kalau kita cinta kepada Allah, ya yang benar pasti juga cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena untuk cinta kepada Allah, untuk mendapatkan pengakuan cinta Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka ini juga lingkarannya, siklusnya adalah menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Allah menyatakan yuhibbukumullah. Ya, orang itu, kalian itu kalau benar mengikuti Nabi kalian, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kalian diakui, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, dan ini buahnya, urusan itu akan tuntas. Ya. Jadi orang-orang yang benar cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia benar mendapatkan pengakuan cintanya daripada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan tuntas, ya, akan aman dan nyaman. Karena kenapa Allah menyatakan wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Karena makna maghfirah, ya, para ulama menjelaskan makna ampunan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi predikat ampunan Allah Subhanahu wa taala jikalau sudah didapatkan oleh seorang hamba lalu kemudian ajalnya masih panjang, ya, artinya ajalnya belum datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempekerjakan dia, ya, yasta'milhu, ya, akan mempekerjakan dia apa? Akan memudahkan dia melakukan amal soleh sampai menemui ajalnya. Ya, itu konsekuensi daripada maghfirah. Makanya Pak, ya, jangan kita sia-siakan kesempatan di setiap bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan legitimasi dan bulan yang memberi pengaruh dari segi tahunan bahkan seumur hidup seorang yang bertauhid kepada Allah ketika dia bisa mencapainya, ya. Karena di antara fadilah keutamaan di bulan Ramadan apa? Mendapatkan ampunan Allah. Bahkan Jibril menyindir, ya, memberikan satu kecelakaan besar, ya, seseorang yang kemudian hidup punya kesempatan, ya, di bulan Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rugima an furajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Nah, itu ancaman yang mengerikan. Nah, orang yang mendapatkan ampunan Allah, ya, maka jikalau panjang umurnya masih panjang, maka dia akan mendapatkan kemudahan. Maka dia akan semakin menjadi orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Nah, kalaupun kemudian, yakni setelah dia mendapatkan bukti cinta, ya, dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ittiba, dan mendapatkan cinta Allah itu, dan sehingga dia layak mendapatkan ampunan Allah sampai kepada ajalnya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mematikannya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ini buah daripada maghfirah, fadilah daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada tadi, ya, jadi hal lingkaran daripada cinta Allah, cinta Rasulullah, maka proses di antara bukti cinta kepada Allah dan bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada jalan lain adalah kecuali kita benar-benar mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada segala lini kehidupan kita, seluruh kehidupan kita, dari urusan kamar mandi sampai urusan
yakni yang paling besar, urusan bernegara, ekonomi, bekerja dan sebagainya, ya. Ya, yakni semua yang ada pada diri Rasulullah kita ikuti, dan semua yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita meninggalkannya, ya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apa yang telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, contoh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kemudian kita mengambilnya sebagai jalan hidup, ya. Dan ini menjadi perenungan kita, ya, bagaimana kemudian kita benar-benar membuktikan sehingga perjalanan hidup ini memang perjalanan yang memang akan memberikan arti, ya, memberikan legitimasi, memberikan pengakuan, ya. Jangan sampai kita selama ini yakni mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ternyata kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan daripada yang kita cintai. Ya, Allah memerintahkan kita untuk benar cinta kita, membuktikan benar cinta kita itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengakui kita termasuk golongan orang-orang yang dicintainya. Ya, sehingga ini kita coba perenungkan kembali, ya. Jadi potensi-potensi yang tadi, ya. Para sahabat saja kemudian pernah diperingatkan oleh Allah karena pernah berpotensi dianggap tidak beradab, ya. Padahal tidak mencela, ya, tapi ada potensi sikap, ya. Nah, jangan sampai kemudian potensi sikap ini, ya, ternyata pada urusan-urusan kehidupan kita terkadang kita melakukannya, waliyadzubillah, itulah yang akan menghilangkan keberkahan, nauzubillah, kalau sampai yakni kita termasuk golongan orang-orang yang menyepelekan atau waliyadzubillah menistakan atau menyangsikan, ya. Ini orang sekarang di zaman era media sosial ini semua berbicara, ya, semua punya panggung, ya, sehingga kita berhati-hati dan adabnya ketika ada orang-orang yang melakukan penistaan atau bahkan mencela Rasulullah SAW, maka tinggalkan majelis itu, ya. Bila perlu diboikot, ya. Ini adalah sesuatu yang harus dipertegas, ya. Tidak boleh kita mentolerir kepada keadaan-keadaan yang sudah jelas secara nyata di situ ada kebencian, ya. Ada keinginan untuk mencela, menistakan Nabi SAW yang tadi kita lihat saja potensi para sahabat yang sudah setia saja, yakni berpotensi dianggap tidak beradab. Allah Subhanahu wa taala sampai mengancam mereka bisa hilang amal soleh pengorbanan perjuangan mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat dijelaskan Umar setelah itu, terutama Umar, ya, setelah turunnya ayat itu, maka dia kalau berbicara kepada Nabi itu seperti bisik-bisik, ya, karena dia takut, sehingga sampai kadang sesekali Nabi bilang, ya Umar, keraskan lagi ucapanmu. Jadi dia benar-benar menjaga, masya Allah, ya. Maka ini menjadi muhasabah dan evaluasi kepada kita semua. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita sedikit kaji ini, ya, kita tadabburi, ya, benar-benar akan memurnikan, ya, memperbaiki, ya, menyempurnakan kembali, ya, menelaah kembali bagaimana perjalanan kehidupan kita, pencapaian urusan-urusan yang kita sudah lalui ini, ya, agar jangan sampai ternyata ada hal-hal yang masih berpotensi, ya, akan terancam dianggap tidak beradab kepada Nabi SAW, yang itu akan merusak semuanya. Kalau sudah tidak beradab kepada Nabi SAW, ya, berarti iman kita bermasalah, ya, ditambah lagi kita berarti juga bermasalah di sisi Allah, daripada sisi tidak mendapatkan pengakuan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, padahal barometer cintanya Allah adalah sejauh mana bukti kita kesetiaan kita ittiba kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Dipersilakan insyaallah sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Jadi bukti beradab kita, ya, untuk kita terhindar daripada ancaman ayat ini, ya, tadi sedikit kita sudah membahasnya, ya. Jadi mana sesungguhnya lebih tidak beradab? Kalau para sahabat, ya, itu saja dia tidak berniat mencela, tidak bermaksud mencela Nabi SAW, hanya meninggikan suara, ya, secara tidak sengaja, itu terancam, ya. Nah, maka bagaimana pertanyaannya dengan kita,
ya, ketika kita mengetahui ini ada sunnah, ya, sunnah itu adalah ucapan Nabi SAW. Jadi seolah-olah Nabi berbicara kepada kita. Nah, jadi coba itu dijadikan metodenya. Jadi kita tahu hadis misalnya doa masuk kamar mandi tadi. Jadi sebelum kita masuk kamar mandi kita ingat, Nabi ngajarin ini nih. Nah, maka hati kita, bukti kita beradab, kita berusaha. Ya, alhamdulillah sekarang mudah, ya. Walaupun misalnya kita, waduh Ustaz, saya nih masih susah menghafal doa-doa. Ya udah kan sekarang gampang, tinggal ditempel di luar kamar mandinya, ya. Masuk kamar mandi apa? Tidak mengapa. Untuk membuktikan kita yakni beradab, jangan sampai kita tahu ini sunnah, ya, tapi kita selalu menyepelekannya. Ya. Memang perkara yang sunnah, ya, dalam istilah fikihnya terkadang kita terjebak dalam istilah fikihnya, karena istilah fikihnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, ya. Namun dalam konsekuensi pembuktian cinta kita, mahabbah kita, ya, kepada Nabi SAW, ya, yang di situ masuk lingkup mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka itu akan menjadi apa-apa, ya, menjadi apa-apa kalau itu selalu kita meninggalkannya, ya, sehingga banyak mungkin hal-hal yang akan merugikan daripada urusan-urusan ini ketika kita selalu menyepelekan daripada peluang-peluang yang kita tahu itu adalah bagian daripada sunnah, ya. Nah, lalu dalam perkara-perkara misalnya juga berbicara, itu juga ada tuntunannya, ya. Dalam berbicara itu, ya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, dan Nabi SAW mengajarkan. Nah, jadi Allah menyatakan perintah secara umumnya, ya, maka Nabi itu memberikan secara teknisnya. Maka ini pentingnya kita, ya, jangan sampai di rumah-rumah kaum muslimin itu tidak ada hadis-hadis Nabi SAW. Makanya kita harus mengikuti, ya, taklim ataupun majelis-majelis ilmu yang di situ memang membahas, ya. Memang tempat yang paling ideal adalah di pesantren-pesantren, ya. Tetapi sekarang masih dengan program-program yang ada ini bisa, ya. Jadi dibaca di situ setiap habis sholat 1-2 hadis, ya, tentang bagaimana perangnya Nabi SAW. Nah, di antara dalam hal bergaul misalnya di sini Nabi memberikan teknisnya. Berkata yang baik itu seperti apa? Allah memerintahkan kita berkata kepada manusia dengan perkataan yang baik. Maka bukti seorang yang berkata yang baik itu, kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Seseorang itu jikalau benar dia beriman kepada Allah, lagi-lagi ini adalah legitimasi pembuktian iman seseorang. Benar imannya kepada Allah dan juga benar dia meyakini adanya hari akhir, ya, maka dia tidak akan berucap, ya, berbicara kecuali perkataan yang baik. Kalau dia belum bisa mengatakan sesuatu yang baik, maka dia lebih baik memilih untuk diam, ya. Nah, jadi ini memang satu-satunya jalan untuk kemudian bisa secara mendetail kita mengikuti jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW, ya tidak ada cara jalan lain kecuali kita memang membuka hadis-hadis Nabi SAW, dan di zaman ini sudah sangat mudah, ya. Ada aplikasi namanya Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis, ya. Kalau di Play Store itu 9 ensiklopedia hadis kalau tidak salah, ya. Nah, itu aplikasinya minimal punya memori 1 giga. Nah, di situ dirunut sudah dari Bukhari, Muslim dan sebagainya, ya, dijelaskan. Walaupun, ya, dalam hal ini pun kita juga harus kepada guru, karena ada kadang-kadang perkataan ataupun ucapan ataupun satu hal yang kemudian daripada hadis Nabi SAW kita tidak bisa langsung memahaminya begitu saja kecuali dengan penjelasan-penjelasan dari para ulama, ya. Sehingga ini yang perlu coba kita bangun kembali, ya. Kita bangun sehingga kita benar-benar akan mendapatkan kemudahan, ya. Ya, tentunya mulai dari yang kecil-kecil, ya, kan dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali itu memang sesuai dengan kemampuannya, ya. Artinya kita harus fair, jujur, berusaha memulai dari yang terkecil, ya. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang kita belum bisa menghadirkan seluruhnya, maka jangan meninggalkan seluruhnya. Dan memang caranya harus di-list, ya. Apa saja misalnya di rumah, apa di antara sunnah Nabi SAW, ya, coba diajak diskusi anak dan istri. Ini apa sunnah? Oh ya, kamu gimana kamar mandi, dievaluasi. Oh, udah hafal doanya, ya, keluarnya sudah, ya, masuk keluar rumah juga apa doanya,
Ya, semua dipinitipkan. Nah, itu paling tidak secara amaliah zahir daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita inventarisir, ya, membuat kita menjadi orang-orang yang ya berawal tidak lalai, setidaknya mengetahui oh di sini ternyata ada sunnahnya, ya, begini sunnahnya dalam berbicara, begini sunnahnya dalam bergaul, bahkan ya ini dalam mendidik anak dan sebagainya. Wallahu taala a'lam. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحق ويظن أنه على الحق فرده إلى الحق ليكون من أهل الحق رب العالمين. اللهم من ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بالله التوفيق والهداية. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.